Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua dimanapun yang saat ini sedang bahagia, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan tentunya diberikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Idris Apandi. Dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah video pembahasan untuk soal uji kompetensi keahlian pada program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, yaitu soal spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Langsung saja silahkan kalian simak videonya sampai dengan selesai. Oke, baiklah. Di sini soalnya telah saya siapkan atau lembar kerjanya telah saya siapkan dan ini adalah soalnya ya. Lembaga Pendidikan Komputer, semoga maju terus. Laporan pendaftaran siswa. Ini sama sudah saya buat ke dalam Microsoft Excel. Langsung saja. Di sini ada kolom pekerjaan yang masih kosong. Kemudian nama kelas, hari belajar, waktu belajar, biaya, diskon, dan biaya bersih. Kemudian di soal, di bawahnya, di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan soal. Jadi untuk mengisi kolom pekerjaan tadi seperti apa, untuk mengisi nama kelas juga seperti apa, sampai dengan seterusnya. Kita lihat yang pertama untuk pekerjaan terlebih dahulu. Kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode status A maka pekerjaan karyawan, jika kode status B maka pekerjaan mahasiswa, jika kode status C maka pekerjaan pelajar. Jadi yang digunakan sebagai sel acuan adalah sel kode status. Kita lihat di sini. Sel kode status. Jadi kalau kode statusnya ini A, maka apa tadi? Maaf, karyawan ya. Kalau kode statusnya A, pekerjaannya karyawan. Kalau kode statusnya B, pekerjaannya mahasiswa. Kode status C itu adalah pelajar. Langsung saja kita isi dengan menggunakan fungsi if. Jadi kita tuliskan rumusnya sama dengan if buka kurung sel acuannya kode status ya. Nah, jadi jika kode status sama dengan kita tuliskan, kalau kode statusnya sama dengan A, berarti ya, ingat untuk penulisan karakter yang berupa kata itu diberikan tanda petik. Jadi karena A ini adalah berupa huruf ya, bukan berupa angka, kita berikan tanda petik. Jika kode status sama dengan A, tanda petik, maka pekerjaannya apa? Karyawan. Karyawan diketik dalam tanda petik. Karyawan. Ya, ditanda petik kembali. Jika sel acuan kode status sama dengan A, maka karyawan. Kemudian kita tulisan yang selanjutnya. Beri tanda pemisah dengan titik koma. If kembali. Jika artinya buka kurung kode status sama dengan B, maka jika kode status sama dengan B tadi maka mahasiswa ya. Mahasiswa kita ketikkan di dalam tanda petik. Kemudian untuk yang selanjutnya yang terakhir, jika kode status C maka pelajar. Untuk yang selanjutnya kita tidak perlu lagi mengetikkan fungsi if tapi menggunakan perintah selain itu. Selain itu artinya selain A dan B, berarti kan kalau selain A dan B adalah C. Selain itu adalah pelajar. Tanda petik, kemudian kita tutup dengan
kurung. Tutup kurungnya berapa? Karena kita membuka dengan 2 tutup kurung, kita tutup juga menggunakan 2 tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Maka di sini tertulis karyawan. A, karyawan. Kita cocokkan dengan ketentuan di soal. A, karyawan. Sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita tarik ke bawah. Oh iya, ini untuk informasi bahwa di sini saya menggunakan pemisahnya menggunakan titik koma, tetapi jika teman-teman tidak bisa menggunakan titik koma, ya, artinya jika teman-teman sudah sesuai mengerjakan seperti ini, kemudian itu selalu muncul perintah salah. Nah, berarti laptop atau komputer yang teman-teman gunakan itu menggunakan koma untuk pengganti titik koma, ya. Dah, ini kita enter karyawan. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Caranya arahkan ke bagian pojok kiri, pojok kanan bawah pada sel, kemudian kita drag ke bawah. Sudah, B mahasiswa, C pelajar. Sudah sesuai. Oke, kolom pekerjaan selesai. Selanjutnya kita mengisi nama kelas. Kita lihat lagi ketentuan di soal. Kolom nama kelas diisi menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nih, artinya kita mengisi nama kelas ini dengan menggunakan tabel lookup ini, ya. Kemudian nomor siswa kita gunakan sebagai sel acuan, sebagai kunci tadi. Caranya seperti apa? Kita lihat dulu. Di sini, nama kelas kita melihat dari kode kelasnya. Kode kelasnya 101 sampai dengan 104. Sementara di dalam sel nomor siswa, ini ada P, kemudian 101, dan SK. Artinya, dari sel acuan, ini tidak seluruhnya karakter yang ada di sel acuan kita gunakan sebagai kode untuk mengisi nama kelas. Yang diambil hanya 101, 102, 103, dan 104. Jadi hanya yang ada di bagian tengah saja. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan penggabungan dari fungsi lookup dan fungsi mid karena letaknya di bagian tengah. Kemudian karena yang berada di bagian tengah ini nilainya berupa angka, jadi nanti kita gunakan juga fungsi value, ya. Karena untuk lookup jika sel acuannya berupa angka, kita harus menggunakan tambahan fungsi value, ya. Langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama, sebetulnya untuk fungsi lookup ini ada 2 cara, tapi di sini saya akan menggunakan cara yang seperti ini. Langsung disimak. Langkahnya, pertama silakan kalian blok dulu tabel lookup-nya, ya. Di blok dari 101 sampai dengan 1 juta ini. Selanjutnya silakan kalian pilih bagian sini, kemudian pada bagian name box, artinya data yang kita blok tadi kita beri nama. Kita beri nama misalnya data kelas. Misal data, karena ini tidak bisa menggunakan spasi ya, kita menggunakan underscore. Data kelas. Kemudian setelah kita ketikkan, kita tekan enter. Sudah, jadi di sini yang kita blok di sini, ini sudah kita beri nama data kelas. Kemudian kita kembali ke tabel yang akan kita isi. Kita masukkan terlebih dahulu fungsinya, yaitu fungsi lookup. Ya, sama dengan lookup, ini ya, bisa kalian pilih saja,
Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk fungsi lookup, jika sel acuannya ini berupa angka, kita berikan tambahan fungsi value. Ya, jadi kita ketikkan di sini value. Ya. Kemudian karena yang diambil dari sel acuan ini tidak seluruhnya, hanya bagian tengah, berarti kita gunakan kombinasi dengan fungsi min. Kemudian buka kurung lagi, kita tambahkan min. Kemudian kita buka kurung lagi, lalu kita masukkan sel acuannya, ya. Kita pilih di sini. Karena untuk nomor siswa ini kan kita gunakan sebagai sel acuan atau sebagai kata kunci tadi. Berarti kita masukkan sel acuannya yaitu B8. Kemudian kita beri titik koma. Nah, di sini ada star 6 ya. Artinya yang akan kita ambil di bagian tengah ini mulainya dari huruf keberapa? Dari nomor keberapa? Nah, karena yang akan kita ambil adalah 101, berarti 101 ini mulainya di huruf ke-3. Nih, P-nya 1, strip ini huruf kedua, dan 1 ini huruf ketiga. Jadi kita tuliskan star 6, star number-nya, atau dimulai dari huruf ketiga, ya. Kemudian berapa huruf yang diambil? Beri tanda pemisah, titik koma, dan berapa huruf yang diambil dari tengah itu. Dalam hal ini adalah 3 huruf. 1, 0, 1. Ya, 3 huruf. Jadi 3 yang pertama ini dimulai di huruf keberapa yang akan kita ambil. Kemudian berapa huruf yang diambil. Ya. Kemudian kita tutup kurung. Ya. Tutup kurung yang pertama kita untuk menutup kurung yang mid. Dan untuk kurung kedua kita gunakan untuk menutup kurung yang di sini. Ya. Untuk yang ini nanti di akhir tutupnya. Kemudian kita beri tanda pemisah titik koma. Kemudian di sini ada tabel array, kita masukkan tabel array-nya itu data yang sudah kita beri nama tadi, yaitu data kelas. Ya, di sini ada nih data kelas, kita pilih. Kemudian kita beri tanda pemisah dengan titik koma. Kemudian kolom index number, artinya yang akan kita isi nama kelas ini ada di kolom keberapa. Nih, kita lihat di sini. Nama kelas ada di kolom kedua. Ini kolom pertama ya. Ini kolom pertama dan nama kelas ada di kolom kedua. Jadi kita masukkan di sini kolom kedua. Kemudian kita beri tanda titik koma, kemudian kita pilih false ya, untuk menghindari kesalahan atau untuk menghindari error. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita pilih enter. Kita cocokkan 101 ini Windows 95. 101 Windows 95. Sudah. Selanjutnya kita drag ke bawah. Oke. Untuk yang 103 Excel 97. 103 Excel 97. Berarti sudah sesuai. Selanjutnya, kita mengisi hari belajar. Kita kembali ke soal. Mana? Hari belajar. Kolom hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if. Dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Artinya sel acuannya tadi dari nomor siswa ya. Jika nomor siswa SK, maka hari belajar Senin Kamis. Jika nomor siswa SJ, hari belajar Selasa Jumat. Jika nomor siswa RS, maka hari belajar Rabu Sabtu. Nih. Jika di sini SK Senin Kamis, kemudian jika di sini SJ berarti Selasa Jumat, benar nggak Selasa Jumat? Oh ya benar, Selasa Jumat. Kemudian jika di sini RS Rabu Sabtu.
Nah, sel acuannya masih di nomor siswa. Kemudian dari nomor siswa ini, dari sel yang ada di nomor siswa ini kan tidak diambil semua. Yang diambil hanya SK, SJ, dan RS. Dan ini letaknya ada di sebelah kanan. Berarti kalau tadi ini di tengah menggunakan fungsi mid, kalau di sebelah kanan ini menggunakan fungsi right. Ya, kalau kanan fungsi right. Berarti di sini tadi kita diminta untuk mengerjakan dengan fungsi if. Berarti if dikombinasikan dengan fungsi right. Langsung kita kerjakan. Sama dengan if, ya, kemudian buka kurung, kemudian kita kombinasikan dengan fungsi right, ya. Right itu kanan. Berarti dari sel acuan ini sebelah kanan yang diambil, yaitu huruf SK. Kemudian kita masukkan right, kemudian buka kurung, kita masukkan sel acuannya. Sel acuannya ini, sel B8. Kemudian kita beri tanda pemisah dengan titik koma. Ada juga yang tanda pemisahnya koma. Ya, jadi untuk yang tidak bisa menggunakan titik koma, silakan kalian coba menggunakan koma sebagai pengganti titik koma. If, buka kurung right, buka kurung sel acuan, kemudian titik koma. Kita masukkan berapa huruf yang diambil dari sebelah kanan. Berapa huruf yang diambil? Yang mau kita ambil hanya 2 huruf. S dan K, atau S dan J, atau R dan S. Berarti 2 huruf yang diambil. Nah, ini tidak menggunakan pelu ya, karena di sini bukan berupa angka. Tapi kalau di sini nanti berupa angka, kita harus menggunakan pelu. If, right, kemudian sel acuannya, kemudian 2 huruf yang diambil. Kemudian kita tutup dulu kurungnya. Kita untuk menutup kurung yang ini nih, sama-sama merah. Berarti yang ditutup yang ini. Kemudian, jika 2 huruf sebelah kanan dari sel acuan sama dengan SK, ya, kita tuliskan SK. Ingat di dalam tanda petik SK. Kemudian maka itu disimbolkan dengan titik koma. Maka keterangannya apa tadi? Kita tuliskan keterangannya. Senin, Kamis. Kita tuliskan di dalam tanda petik, kemudian Sen sampai dengan Kamis, ya. Kemudian kita beri tanda petik kembali. Kemudian kita masukkan yang kedua. Kita beri tanda pemisah lagi dengan titik koma, kita masukkan kembali if, kemudian buka kurung. Sama, kita ulang dari sini, ya. Kita ulang dari sini. Kita masukkan right. Maaf. Right. Kemudian buka kurung kembali, sel acuannya, kemudian titik koma, berapa huruf yang diambil? 2 huruf yang diambil, tutup kurung. Artinya jika 2 huruf sebelah kanan pada sel acuan sama dengan habis SK tadi apa? Sehabis SK, SJ, ya, Selasa, Jumat. SJ, kemudian tanda petik, maka, titik koma, ya, sel sampai dengan Jum. Selasa sampai dengan Jumat. Kemudian tanda petik. Kemudian untuk yang terakhir tidak perlu kita ketikkan dari if. Langsung saja menggunakan perintah selain itu. Untuk selain itu kita simbolkan dengan titik koma. Artinya selain dari SK dan SJ berarti Rabu, Sabtu. Titik koma, tanda petik, Rab sampai Sabtu. Kemudian kita tutup dengan
Berapa nih tutup kurungnya? Kita lihat. Kita menggunakan fungsi if 1, 2. Berarti kita menutup dengan 2 tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita drag ke bawah. Senin, Kamis, SK, benar. SJ, Selasa, Jumat. RS, Rabu, Sabtu. Sudah. Yang ini sudah selesai. Kemudian kita isi waktu belajar. Kembali ke soal. Mana waktu belajar? Ini dia waktu belajar diisi menggunakan fungsi if. Berarti ini sama, masih menggunakan fungsi if. Dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Berarti sel acuannya masih sama menggunakan nomor siswa. Jika nomor siswa P, maka pagi. Jika nomor siswa S, maka siang. Jika nomor siswa M, maka malam. Kembali ke soal. Ini artinya P, pagi. Kemudian kalau S, siang. Kalau M, malam. Masih sama. Kita menggunakan fungsi if, tetapi di sini dikombinasikannya bukan dengan fungsi right. Tetapi di sini letaknya di sebelah kiri. Berarti kita kombinasikan dengan fungsi left ya, karena letaknya di sebelah kiri. Pengerjaannya hampir sama seperti ini tadi. Yang membedakan antara right dan left-nya saja. Langsung kita kerjakan. Sama dengan if, kemudian buka kurung. Ya, karena dari sel acuan ini yang kita ambil hanya kata yang ada di sebelah kiri, berarti kita kombinasikan dengan left. Kemudian buka kurung, sel acuannya sel nomor siswa. Karena di sini tadi fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jadi if, buka kurung left, buka kurung sel acuannya sel nomor siswa, kemudian sama berapa huruf yang diambil dari sebelah kiri. Titik koma, berapa huruf yang diambil? 1 huruf, berarti hanya huruf depannya saja. Kalau enggak P, S, atau M, berarti 1 huruf saja yang dimasukkan. Kemudian tutup kurung, sama dengan, artinya jika dalam sel acuan di sebelah kanan 1 huruf yang diambil sama dengan P, tanda petik P ya. Kemudian maka kita simbolkan dengan titik koma, maaf. Maka pagi, tanda petik pagi. Kemudian tanda petik kembali. Selanjutnya beri tanda pemisah dengan titik koma. Kita ketikkan kembali if, buka kurung, left, buka kurung, sel acuan, titik koma, berapa huruf yang diambil? 1 huruf ya. Kemudian tutup kurung, sama dengan tanda petik S. Kalau S, maka titik koma, siang, tanda petik siang. Kemudian tanda petik 2 sudah, P sudah, S sudah, tinggal yang M ya. Kalau M untuk yang terakhir menggunakan perintah selain itu. Selain itu ya titik koma, artinya selain P dan S berarti kan M. Berarti selain itu malam. Malam, tanda petik. Kemudian kita tutup dengan 2 tutup kurung karena kita menggunakan 2 fungsi if. Kemudian kita tekan enter. Kita drag ke bawah. P, pagi. Kemudian di sini S, siang. M, malam. Berarti ini sudah benar. Selanjutnya, biaya. Kita lihat kembali di soal. Mana untuk biaya? Kolom biaya diisi menggunakan fungsi lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci.
Berarti untuk yang biaya ini kita melihat dari tabel lookup. Kemudian kuncinya atau kolom sel acuannya dari nomor siswa tetap. Kemudian karena di tabel di sini melihat biayanya dari kode kelas yang diambil hanya 101 sampai dengan 104, berarti ini sama mengerjakannya sama seperti kita mengerjakan nama kelas tadi, ya. Ini menggunakan fungsi lookup, kemudian dikombinasikan dengan value, ya, karena ini berupa angka, kemudian dikombinasikan dengan mid. Langsung kita kerjakan. Karena tadi tabelnya sudah kita kelompokkan, ya, untuk yang mengisi nama kelas tadi, jadi tabel ini tidak perlu kita kelompokkan lagi seperti ini, ya, tidak perlu kita beri nama lagi, karena di sini sudah diberi nama. Langsung saja kita kerjakan berarti. Tadi fungsinya atau rumusnya sama dengan lookup, kemudian buka kurung, value, kemudian buka kurung, mid, kemudian buka kurung, sel acuan. Sel acuannya tadi diperintahkan nomor siswa. Sel acuan ini ya, B8 di sini tertutup. Kemudian titik koma, ini titik koma dimulai dari huruf keberapa? 1 untuk P, 2 untuk strip, 3 untuk 1. Berarti dimulai dari huruf ke 3, kemudian titik koma, berapa huruf yang diambil? 1, 2, 3. Berarti 3 huruf yang diambil. Sama seperti tadi, seperti kita mengerjakan nama kelas. Kemudian kita tutup kurung, ya, kita tutup untuk yang ini. Kemudian kita tutup satu lagi untuk yang ini. Untuk yang di awal, nanti di akhir tutupnya. Kemudian titik koma, lalu kita masukkan nama tabel tadi. Nama tabelnya data kelas. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita mau mengisi kolom biaya. Kolom biaya ini, ya, kolom biaya di tabel sini ada di kolom keberapa? Ini kolom ke-1, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Berarti biaya ini letaknya di kolom ketiga. Kita masukkan di sini. Berarti kita ketikkan kolom ketiga. Kemudian titik koma kita pilih false. Untuk menghindari kesalahan false ini ya. Hanya fungsi tambahan. Kemudian tutup kurung, enter. Kita drag ke bawah. Oke, sekarang kita cocokkan. 101 biayanya 100.000. Oh maaf, 101 kemudian Windows 95 kelasnya. Biayanya 100.000. Ya, 100.000. Kemudian yang ini 101 masih sama. Oh, yang ini 103 biayanya 140.000. 103 140.000. Berarti sudah sesuai ya. Berarti ini sudah sesuai. Oke. Jika teman-teman di sini belum tertulis RP ya, silakan teman-teman blok ya. Kemudian pada bagian home di sini biasanya teman-teman tertulis general ya. Silakan pilih accounting. Ya, silakan pilih accounting. Oke. Sekarang diskon yang akan kita isi. Kembali lagi ke soal. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kemudian dikalikan dengan biaya. Oke, berarti untuk diskon ini kita menggunakan tabel yang ini, tabel lookup. Oke, di sini saya mau menjelaskan dulu apa perbedaannya VLOOKUP dan lookup. Karena untuk penulisan rumusnya sama, yang membedakan hanya Pi dan H. Di sini yang membedakan hanya Pi dan H.
Jadi pi dan h itu perbedaannya, kalau pi itu vertikal dan h itu horizontal. Vertikal itu kan berdiri seperti ini nih, ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau horizontal ini menyamping. Nah, artinya fungsi lookup ini digunakan untuk mengambil data secara vertikal ya. Tetapi kalau lookup ini digunakan untuk mengambil data secara horizontal. Lihat perbedaannya. Ini tabelnya ke bawah vertikal. Kalau yang ini tabelnya horizontal ke samping. Ya, itu perbedaannya. Oke, sekarang kita isi. Tapi sebelum mengisi, kita sama seperti tadi. Kita kelompokkan dulu tabelnya. Kita blok, kemudian kita beri nama. Ya, sama setelah di blok ya, dari sini kita blok. Kemudian di sini kita rubah namanya. Kita pilih, kemudian kita rubah. Kita beri nama diskon, misal. Diskon. Setelah kita ketikkan, kemudian kita enter. Ya. Lalu kita kerjakan kolom diskon. Sama dengan, ingat yang ini lookup bukan VLOOKUP ya. Lookup ini. Kemudian sama. Karena yang diambil dari nomor siswa sebagai kata kunci dan yang 101 berarti lookup-nya kita kombinasikan dengan value dan min. Kita ketikkan value ini, kemudian buka kurung, kemudian min, kemudian buka kurung, sel acuan, kemudian titik koma, huruf keberapa yang diambil, dimulai dari huruf ketiga, titik koma, dan 3 huruf yang diambil. Kemudian tutup kurungnya 2 ya. Kemudian titik koma, kita masukkan nama tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel diskon. Ini tabel diskon, kemudian titik koma. Nah, di sini kita mau mengisi diskon. Kolom diskon ini ada di kolom keberapa? Nah, karena ini lookup ya, berarti kita melihat tabelnya bukan ke sini tadi, bukan horizontal. Karena tabelnya sudah berbentuk horizontal, kemudian kolomnya ini ada di kolom keberapa? Kode kelas kolom 1 dan diskon ada di kolom kedua ya. Yang ini ke bawah, kalau melihat tabelnya ke bawah, tapi bentuk tabelnya menyamping ya. Bentuk tabelnya horizontal, tetapi kalau melihat kolom keberapanya itu secara vertikal. Kode kelas kolom ke-1, diskon kolom kedua. Berarti di sini tuliskan kolom kedua, kemudian titik koma, pilih false. Kemudian tutup kurung, enter. Oh maaf, belum selesai. Tadi di sini ada kemudian dikalikan dengan biaya ya. Nah, setelah kita menuliskan seperti ini, false, kemudian kita kali dengan biaya. Selanjutnya kita kali di simbol bintang ya. Kemudian pilih sel biaya, kemudian enter. Nah, di sini diskonnya sebesar Rp5.000. Kemudian kita drag. Oke, di sini ada macam-macam diskonnya. Kemudian biaya bersih. Biaya bersih itu adalah biaya dikurang diskon. Ini paling mudah. Jadi sama dengan pilih sel biaya, kemudian kurang, pilih sel diskon. Lalu tekan enter. Selesai. Kita drag ke bawah. Oke, sudah selesai. Di bawahnya masih ada. Ini untuk total. Untuk total ini kita menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita drag saja. Dari 1 sini ya. Kita drag.
kemudian tutup kurung, enter. Sebelahnya pun sama, menggunakan zoom. Caranya supaya cepat, arahkan pada sel yang ini tadi, kemudian kita drag ke samping. Oke, selesai. Kemudian rata-rata kita menggunakan fungsi average. Sama dengan average, buka kurung, sama kita drag, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita drag ke samping. Karena yang diisi ke samping, bukan ke bawah ya. Kemudian maksimum. Sama dengan max, buka kurung, kita drag kembali, tutup kurung, enter. Kemudian kita drag juga ke samping. Kemudian minimum sama dengan min ya. Untuk mencari nilai minimum itu adalah min, kemudian kita drag, kemudian tutup kurung, enter. Kita drag ke samping. Oke, seluruhnya sudah terisi. Kita perkecil. Nah, ini dia. Seluruh tabel sudah terisi dan pengerjaannya cukup mudah ya. Jadi silakan kalian belajar di rumah ya supaya uji kompetensi kalian bisa berjalan dengan lancar ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk video tutorial kali ini cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.